Jadi menurutku si sambal pecel lele ini tuh cukup serbaguna. Ini ikan lelenya dia gurih, wangi, teksturnya tuh dia renyah ya, dimakan sama sambalnya ini yang terasinya juga berasa, manis, gurih, asam dari tomat ya, plus makin seger ini pakai lalapan, ini udah jadi comfort food pastinya. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin sambal tomat terasi yang biasanya kita temukan itu di pecel lele khas Lamongan ya. Walaupun populernya ini untuk pecel lele, tapi sebenarnya sambal modelan kayak gini tuh ini cocok banget buat macam-macam makanan. Ayam goreng, bebek goreng, tahu, tempe, lalapan rebus, atau buat pelengkap misalnya nasi uduk, nasi rames, nasi kuning, ini juga bakalan cocok. Nah sebenarnya si sambal kayak gini tuh cukup umum ya, bahan-bahannya juga basic banget. Cuman di sini penekanannya adalah lebih ke mungkin takarannya supaya rasanya tuh seimbang, khususnya buat kalian para pemula nih yang masih bingung kalau bikin sambal kayak gini tuh enaknya komposisinya kayak gimana. Nah kita bahas di video ini ya. Langsung aja, yang pertama ini untuk bahan-bahannya ya, ini untuk sambelnya dulu. Ini bahan utamanya ya, yang pastinya wajib, ini ada bawang merah yang cukup banyak karena itu yang akan memberikan wangi. Cabenya ini aku pakai cabai rawit domba, kalau kalian mau pakai cabai merah keriting supaya nggak terlalu pedas juga bisa, dan juga pastinya tomat. Nah untuk bawang putih sama kemiri, inget ya kita boleh pakai tapi jangan kebanyakan. Jadi bawang putih sama kemiri ini dia itu akan nambah si tekstur tekstur sambalnya tuh dia lebih medok gitu. Cuman kalau terlalu banyak nanti dari kemiri itu biasa akan menghasilkan rasa yang berpasir, dan kalau bawang putih itu dia mengurangi rasa freshnya ya, jadi terlalu berat gitu. Terasi jangan lupa ya, untuk jumlahnya bisa disesuaikan. Lalu untuk lele gorengnya, ini pastinya kita akan perlu ikan lele. Untuk ukurannya ini aku pakai agak kecil, 100 gram, jadi 1 kilo tuh dapat 10 ekor. Ini biasa ideal untuk lele goreng yang bener-bener crispy tuh, buntutnya ya, durinya juga kalian bisa gigit. Kalau lebih gede memang biasa kita manfaatkan si dagingnya aja. Bumbu marinasi ada bawang putih, ketumbar, ini merica butir, boleh juga pakai yang udah bubuk, kunyit, dan juga jahe. Di sini kenapa nggak pakai bawang merah nanti aku jelasin di dalam video. Untuk pelengkapnya ini kalian bebas ya, boleh pakai tahu tempe, lalapannya di sini aku pakai timun sama kemangi ya. Kalau kalian mau pakai terong, kol goreng, dan lain-lain itu bisa disesuaikan aja. Oke, yang pertama ini aku mau bikin bumbu marinasinya. Ini aku pakai rempah segar ya, rempah fresh. Kalau kalian mau pakai bumbu marinasi yang siap pakai, itu juga silahkan ya, yang bentuknya tuh biasa bubuk atau paste itu juga bisa dipakai. Bahan-bahan yang agak keras ini boleh kita iris-iris, mulai dari jahe, bawang putih juga ini aku mau belah dua ya, supaya dia memastikan hancurnya lebih mudah. Ini kita masukin aja, ada jahe, bawang putih, kunyitnya juga sama ya, kalau bisa ini udah dipotong-potong. Kalau kalian males pakai kunyit utuh, pakai kunyit bubuk juga nggak masalah. Merica butir bisa juga diganti merica bubuk. Ketumbar ya, ketumbarnya agak banyak supaya wangi. Penyedap, garam, dan juga air. Lalu ini tinggal kita blender halus. Oh ya, kalau untuk bumbu marinasi yang mentah ya, biasa aku tuh nggak pakai bawang merah, karena si bawang merah itu kan dia lebih manis ya. Jadi kalau digoreng itu biasa warnanya agak gelap dan juga lebih susah kering. Tapi itu sebenarnya sesuai selera, kalian bisa atur aja. Nah untuk perbandingan air dan juga garam, ini aku udah tulis resep lengkapnya di description box. Jadi kalau kalian perlu lebih banyak, tinggal dikalikan aja sesuai ya, supaya si rasa gurih asinnya tuh tetap pas. Kalau udah, ini selanjutnya aku mau siapin tempe. Ini tempenya mau dikerat-kerat. Berikut dengan lelenya juga. Hati-hati lele ini licin ya, kalau dia berlendir banget kalian bisa cuci atau digosok pakai garam. Dan juga pastikan si pisaunya ini memang dia tajam supaya nggak kepleset ya. Hati-hati megang lelenya. Bumbu marinasinya kita tuang aja. Ini aku mau sisain sedikit buat tempenya. Nah untuk marinasi lele khususnya ukuran kecil kayak gini sih sebenarnya nggak usah lama-lama ya. 5-10 menit juga itu udah minimal, udah cukup. Tapi kalau kalian mau lebih lama dari itu nggak masalah, masukin aja ke dalam kulkas. Panaskan minyak
ya. Untuk jumlah minyak kalian bisa sesuaikan. Kalau mau sekalian goreng lelenya banyak, udah pasti minyaknya perlu lebih banyak supaya suhunya itu nggak drop ya, jadinya garing. Nah ini juga tips lainnya kalau kalian pengen lelenya benar-benar renyah kayak di biasa abang-abang pecel lele yang lelenya tuh renyah, memang pastikan si suhu minyaknya itu dia terjaga ya, panas. Di awal pastikan udah panas baru kita masukin lele. Dan masukin lelenya juga ini nggak boleh kebanyakan ya. Kalau kebanyakan overcrowded, biasanya si lelenya tuh jadi terlalu menciut ya nanti kalau udah kering gitu. Ini juga gorengnya pakai api besar. Dan untuk lele ini sendiri tuh sebenarnya tergantung selera ya. Ada yang suka lelenya tuh digoreng kering, ada juga yang basah. Cuman biasanya kalau lele ukuran kecil kayak gini memang lebih enak kering ya. Karena kalau misalnya belum kering, dagingnya juga terlalu sedikit gitu. Nah jadi kalau misalnya udah sampai benar-benar kering, bagian buntutnya itu udah crispy, kalian bisa makan juga dan wangi. Kalau kalian pengen yang nggak terlalu kering, disarankan pakai lelenya yang ukurannya tuh lebih besar ya. Jadi si dagingnya tuh lebih berasa. Masih pakai minyak yang sama, ini aku mau goreng tahu tempe. Kalau kalian mau bikin kol goreng, terong goreng juga tinggal goreng aja sama. Selanjutnya ini sisihkan sebagian minyak bekas goreng lelenya, dan ini juga minyaknya tuh kalian bisa lihat ya, ini masih layak dipakai, dia masih bening. Ini kita akan goreng untuk sambelnya. Nah kalau untuk bikin sambel pecel lele atau sambal lamongan bisa digoreng masing-masing, khususnya kalau kalian bikinnya dalam jumlah banyak, jadi kayak bawang putih dulu, misal kemiri dulu dan lain-lain. Tapi kalau bikin sedikit ini mau digabung juga nggak apa-apa. Yang perlu diperhatikan supaya benar-benar wangi ya, pertama ini kita masukin dulu bawang merahnya. Bawang merah digoreng sebentar, tuh kalian bisa lihat ya, ini tuh belum kering tapi bagian pinggiran bawang merahnya tuh kayak udah mau lepas-lepas gitu. Selanjutnya baru kita masukin ini ada kemiri, bawang putih, dan cabai rawit. Cabai rawit kalau mau diirisin supaya nggak meletus-meletus bisa, tapi biasa kalau kita bikin banyak itu kan cukup PR ngebelahinnya. Jadi ini kita masukin aja lalu tutup. Begitu si bawang putihnya dia udah mulai kecoklatan warnanya, ini kita matikan api, biarin dia udah sampai nggak terlalu meletus-meletus, dan sisihkan ke dalam ulekan. Kalau mau pakai chopper juga bisa ya, nanti teksturnya beda sedikit tapi nggak masalah, tetap bakalan enak kalau mau pakai chopper. Lalu masih di minyak yang sama, ini kita goreng si tomatnya ya. Ini aku pakai tomat ukuran besar, jadi aku pakai 2,5. Kalau kalian pakai tomat ukuran kecil bisa pakai 3 tomat. Sama ini juga karena berair pasti dia agak heboh ya minyaknya. Ini kita tutup. Sambil nunggu tomatnya digoreng, ini kita akan ulek sambelnya. Untuk bumbunya ini aku pakai garam, penyedap ya MSG. Lalu juga ada gula pasir dan juga terasinya ini jangan kurang ya. Terasinya ini aku udah bakar dulu, atau kalian bisa pakai terasi yang siap pakai yang udah disangrai. Digoreng juga nggak masalah, dan tinggal kita ulek aja. Terakhir ini tomatnya udah siap, ini tinggal kita ulek juga. Dan supaya hasilnya lebih gurih, teksturnya juga lebih menarik, ini opsional, kita bisa tambahin sedikit minyak panas di sambelnya. Ini ikan lelenya dia gurih, wangi ya, dari bawang putih, ketumbar, terus juga teksturnya tuh dia renyah ya, dimakan sama sambelnya. Ini yang terasinya juga berasa, manis, gurih, asam dari tomat ya, plus makin seger ini pakai lalapan, ini udah
jadi comfort food pasti yang cocok dinikmati kapan aja, khususnya buat pencinta sambal. Jadi menurutku si sambal pecel lele ini tuh cukup serbaguna ya. Dia mau dimakan pakai ayam goreng cocok ya. Terus juga pelengkapnya ini kalian bisa ganti selain tahu tempe mau pakai terong goreng, kol goreng ya, atau lalapan rebus juga itu bakalan cocok banget. Bahkan kalau misalnya mau pelengkap buat nasi rames ya, nasi kuning, nasi uduk pun ini masih cocok nih sambal yang kayak gini ya. Oke, kalau gitu thank you for watching. Kalau Recook jangan lupa tag dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.